susunan cahaya raksasa itu perlahan berputar di udara. Fluktuasi energi spiritual menakutkan yang memancar darinya telah memadat, menyebabkan badai energi spiritual yang tak menentu mengepul, dan bahkan menyebabkan beberapa distorsi muncul di langit. Ketika dua arai spiritual peringkat 5 muncul pada saat yang sama, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dengan sedikit keterkejutan, banyak orang melihat pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka bisa menebak bahwa Mu Chen mempunyai beberapa trik tersembunyi, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar memunculkan dua arai spiritual peringkat 5 sekaligus. Jika kedua arai spiritual peringkat 5 ini dilepaskan, bahkan Gu Tianyan mungkin tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa jijik, bukan? Tatapan para siswa yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam perburuan berubah menjadi panas, tetapi tidak tersulut oleh api harapan. Dari 3 pertarungan, mereka dapat melihat bahwa pertarungan Mu Chen adalah yang paling penting, dan bahkan yang paling kritis. Jika Mu Chen mampu bermain imbang, Shen Changsheng dan Li Xuantong pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan hasil akhirnya adalah seri. Dengan begitu, kemenangan akhir tetap diraih siswa. Di dua puncak raksasa lainnya, kedua belah pihak yang melepaskan kekuatan penuh mereka juga menyadari situasi ini. Merasakan hal ini, tubuh tegang Shen Changsheng dan Li Xuantong sedikit mengendur. Mereka juga mengkhawatirkan Mu Chen. Namun, melihat tontonan di depan mereka, mereka tahu bahwa yang terakhir benar-benar meninggalkan beberapa trik di lengan bajunya. Adapun Lin Zheng dan Yao Kingshan, keduanya sedikit terkejut ketika mereka berpikir, tidak heran mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong bersedia mengizinkan mahasiswa baru, yang kekuatannya hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi, untuk maju dan bertarung. Jadi, mahasiswa baru ini tidak sesederhana itu. Sepertinya pertarungan kali ini sungguh menarik. Dua arai spiritual peringkat 5. Gu Tianyan juga mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dua benda besar di langit. Tekanan energi spiritual yang menyapu mereka telah membuat pakaiannya mengepak dengan keras. Rambut merah menyalanya berkibar-kibar, dan ekspresinya akhirnya berubah bermartabat dan suram. Mampu menyebabkan banyak aktivitas dengan kekuatanmu di tahap awal tahap transformasi surgawi. Kamu benar-benar luar biasa, kata Gu Tianyan perlahan. Saya baru saja berhasil melakukan yang cepat. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, saya mungkin tidak punya waktu lama untuk mengatur arai spiritual saya, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, menyusun arai spiritual peringkat 5 masih agak sulit. Apalagi tingkat keberhasilannya tidak 100%. Jika dia tidak dapat melakukan kontak dengan kondisi mata hati, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ini. Adapun benih arai spiritual, itu sepenuhnya bergantung pada benda asing. Harta karun itu adalah sesuatu yang digunakan Mu Chen untuk menakut-nakuti orang. Namun, sampai sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Bagaimanapun, Mu Chen merasa bahwa dia tidak mampu mengalahkan Gu Tianyan hanya dengan menggunakan satu arai spiritual peringkat 5. Hasilnya lebih penting daripada prosesnya. Yang disebut, yang cepat. Itu juga tergantung pada apakah Anda mampu mencapainya. Kata Gu Tianyan sambil tersenyum tipis. Bayangan merah tampak muncul, sedikit demi sedikit, dari dalam matanya. Detik berikutnya, tangannya mulai terentang perlahan. Mirip dengan api, energi spiritual berwarna merah tua meletus dari dalam tubuhnya. Saat ini, suhu di belahan dunia ini sepertinya meningkat, sementara tanah tempat dia berdiri menjadi sangat kering dan kering. Buat perubahan Anda. Biarkan saya melihat seberapa kuat kekuatan kedua arai spiritual peringkat 5 Anda. Saat energi spiritual merah-merah menyelimuti Gu Tianyan, mirip dengan api, suara tawanya yang acuh tak acuh bergema. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dua arai spiritual raksasa di langit. Selain arai spiritual teratai iblis, arai spiritual yang disusun oleh benih arai spiritual disebut arai spiritual yin misterius. Itu juga merupakan arai spiritual peringkat 5. Namun, menurut perkiraan Mu Chen, arai spiritual yin misterius, ini hanya dapat dianggap sebagai peringkat awal di antara arai peringkat 5. Itu berarti ia hanya bisa mencapai prestise yang mirip dengan tahap awal penyelesaian surgawi. Jika dua arai spiritual peringkat 5 meledak secara bersamaan, mereka seharusnya mampu menghadapi Gu Tianyan, bukan? Saat mata Mu Chen berbinar, dia tidak lagi ragu-ragu.
Tangannya langsung bersatu membentuk segel tangan, menyebabkan dua arai roh diaktifkan. Setelah aktivasi Mu Chen, dua arai spiritual raksasa itu langsung berputar dan energi spiritual menakjubkan terpancar darinya. Saat dua teratai hitam raksasa berputar, kelopak hitamnya mulai terlipat. Di tengahnya, cahaya hitam, yang telah dikompresi dan dikompresi hingga titik ekstrim di mana mereka terbentuk, menyembur keluar. Di tempat mereka bertabrakan, sebuah teratai bercahaya setinggi kurang lebih 3 meter terbentuk dan muncul. Ukuran teratai bercahaya ini pun tidak kecil. Itu berdenyut mirip dengan detak jantung. Saat ia berdenyut, fluktuasi yang mengerikan mulai memancar darinya. Di sisi lain, arai spiritual Yin misterius juga telah meletus, menyebabkan udara dingin dari dunia mengembun. Detik berikutnya, ia membentuk aliran berwarna hitam di tengah arai spiritual. Alirannya memercik saat mengalir, menyebabkan udara yang sangat dingin memancar keluar. Pada saat ini, bahkan udara pun membeku oleh aliran sungai. Karena bunga teratai bercahaya yang berdenyut seperti jantung yang berdetak kencang, dan aliran air berwarna hitam, dunia menjadi dingin dan suram. Menarik. Api berkobar di dalam diri Gu Tianyan saat dia perlahan mengepalkan tangannya. "Tolong, kakak senior Gu." Di langit, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, Mu Chen mengulurkan jari kurusnya dan mengetuk udara. Saat ujung jarinya turun, riak-riak tampak menyebar dari angkasa. Di tempat ujung jari ditepuk, teratai bercahaya yang berdenyut melesat. Mirip dengan ular piton hitam raksasa, aliran berwarna hitam juga melonjak, dengan udara sangat dingin yang terkandung di dalamnya bahkan menyebabkan udara menjadi beku. Dua serangan menakjubkan itu melintas di cakrawala, mirip dengan kilat. Di hadapan tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan kasar bergegas menuju Gu Tianyan di bawah. Hati semua orang yang menonton berdetak kencang. Terlepas dari lingkungan sekitar gunung cahaya spiritual atau alun-alun utara, semua orang telah membuka mata lebar-lebar dan mengepalkan tangan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, wajah Gu Tianyan berubah menjadi sangat suram. Melihat dua serangan mengerikan yang menyapu ke arahnya, dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Energi spiritual berwarna merah tua langsung meledak, mirip dengan neraka. Seni ilahi peradangan surgawi, perlindungan naga api. Mengikuti suara berat yang terdengar dari Gu Tianyan, energi spiritual yang tak terbatas mengembun dengan panik. Saat auman naga yang menakjubkan terdengar, energi spiritual berubah menjadi naga menyala yang hidup dan hidup. Sambil mengaum panjang, ia menempati ruang di bawah Gu Tianyan, tubuh raksasanya berkilau dengan cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Dia sebenarnya menggunakan pertahanan terkuatnya. Setelah melihat ini, mata Lin Zheng dan Yao Qingshan sedikit berkontraksi. Mereka berpikir, sepertinya Gu Tianyan pun merasakan tekanan. Dia segera memanfaatkan pertahanan terkuatnya saat bergerak. Saat naga api itu duduk, dua seberkas cahaya sudah melolong. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka menyerangnya dengan keras tanpa sedikit pun belas kasihan. Pada saat terjadi benturan, suara teredam yang membuat hati semua orang bergetar terdengar. Detik berikutnya, semua orang melihat gelombang kejut spiritual raksasa, setinggi 1000 meter, menyapu saat retakan meluas dengan cepat dari titik tumbukan. Melihat gelombang kejut yang menyapu, Mu Chen segera memamerkan teknik melonjak naga yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat bayangan naga muncul, dengan sekejap, dia muncul ribuan meter jauhnya, menghindari ledakan yang datang. Setelah menghindari gelombang kejut, Mu Chen melihat ke arah puncak raksasa dengan keseriusan yang tak tertandingi terlihat di matanya. Dia tidak tahu persis apa akibat dari serangan yang dia kirimkan. Dia berharap hal ini akan memberikan dampak, lagi pula, dia tidak dapat mengatur serangan seperti itu lagi. Dia juga tidak dapat menemukan spiritual array seed kedua untuk digunakannya. Bukan hanya dia yang mempunyai pemikiran seperti itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat pada area yang dipenuhi debu saat semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Tidak mudah bagi Mu Chen untuk mencapai langkah seperti itu. Jika pertarungan ini bisa berakhir di sini, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka. Di dua puncak raksasa lainnya, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong tetap diam tanpa melakukan gerakan apapun. Jelas, mereka semua menunggu hasil pertarungan Mu Chen. Jika Mu Chen mampu meraih hasil imbang, seperti yang diharapkan semua orang, itu akan jauh lebih mudah bagi mereka. Jika dia secara sembarangan menyerah,
Salah satu dari mereka mungkin harus bersiap membayar harga yang sangat tinggi. Jelas sekali, itu bukanlah skenario yang ingin mereka lihat. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, debu di puncak raksasa itu akhirnya perlahan menghilang. Setelah debu menghilang, sesosok tubuh secara bertahap menjadi semakin jelas. Gu Tianyan masih berdiri di puncak raksasa. Hati banyak orang tampaknya menjadi dingin pada saat ini ketika mereka menatap tajam ke arah laki-laki yang berdiri di puncak raksasa, yang rambut merahnya mirip dengan api yang menari-nari di angin. Gu Tianyan sebenarnya berhasil menerima serangan dari dua arai spiritual peringkat 5. Dia, secara tak terduga, kuat sampai level seperti itu? Sayang sekali. Desahan bergema di hati setiap orang. Sementara di mana-mana sunyi senyap, Gu Tianyan sedikit gemetar saat lengan baju di sekitar tangannya langsung berubah menjadi debu. Detik berikutnya, semua orang melihat darah segar menetes dari lengan kirinya. Sedangkan untuk lengan kanannya, ia sedikit menggantung seolah-olah telah kehilangan seluruh kekuatannya. Lengan Gu Tianyan sepertinya lumpuh sementara akibat tabrakan sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Gu Tianyan memutar energi spiritualnya, menyebabkan noda darah di lengannya perlahan-lahan menguap. Mengangkat kepalanya, seseorang dapat dengan jelas melihat keseriusan yang ekstrim di matanya. Untungnya, saya tidak lengah. Jika tidak, saya mungkin sudah kalah. Suara Gu Tianyan terdengar sangat dalam. Jika dia tidak dengan cerdik memanfaatkan pertahanan terkuatnya, luka yang dideritanya sampai sekarang mungkin akan lebih parah. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa tak berdaya dan berpikir, Gu Tianyan tidak dapat disangkal adalah salah satu dari 3 jenderal besar. Dia benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen telah memberikan yang terbaik, namun, dia hanya bisa melumpuhkan satu lengannya untuk sementara waktu. Gu Tianyan menatap Mu Chen dengan muram tanpa berbicara dan bahkan tanpa melakukan gerakan apapun. Semua orang tahu itu karena dengan kehilangan arai spiritual peringkat 5, jika Mu Chen tidak memiliki metode lain, pertarungan ini tidak akan ada gunanya lagi. Tentu saja, Gu Tianyan tidak akan memberi Mu Chen kesempatan kedua untuk mengatur arai spiritual apapun. Dalam keheningan yang menutupi langit, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, mata Mu Chen mulai menutup kembali secara perlahan. Saat Mu Chen menutup matanya lagi, semua orang langsung terkejut. Bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan kasar mengontraksikan mata mereka. Dari kelihatannya, Mu Chen belum menghabiskan seluruh kemampuannya. Dia masih punya beberapa metode tersembunyi. Pada saat ini, Mu Chen jelas tidak akan terus menyusun arai spiritual, karena kecepatannya terlalu lambat. Selain itu, Gu Tianyan tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk melakukannya. Oleh karena itu, ia perlu menggunakan metode lain. Namun, metode apa yang benar-benar memungkinkan dia, yang kekuatannya berada di tahap awal tahap transformasi surgawi, untuk melawan Gu Tianyan? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Mu Chen di langit. Pada saat ini, dahi Gu Tianyan sedikit berkerut. Meskipun ia tidak berasumsi bahwa Mu Chen hanya berpura-pura, setelah mengalami arai spiritual peringkat 5 sebelumnya, ia tidak akan menganggap Mu Chen sebagai mahasiswa baru biasa lagi. Namun, mengenai metode apa yang akan digunakan Mu Chen untuk melawannya, dia tampak sedikit penasaran. Lagi pula, metode umum pasti tidak akan mampu membiarkan seseorang dari tahap awal tahap transformasi surgawi bersaing dengan lawan dari tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Di udara, Mu Chen yang matanya tertutup rapat tidak membuat semua orang menunggu lama. Petir samar-samar terlihat di sekujur tubuhnya saat mulai muncul, sementara kulitnya mulai berubah warna keperakan, sedikit demi sedikit. Gemuruh guntur terdengar pelan. Apakah itu fisik Dewa Petir? Setelah melihat ini, jejak kekecewaan dan keraguan melintas di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mereka juga pernah berlatih fisik Dewa Petir sebelumnya. Meski mampu meningkatkan kekuatan tempur seseorang, namun masih jauh dari mampu menggantikan perbedaan antara Mu Chen dan Gu Tianyan. Jika Mu Chen mencoba menggunakan ini untuk melawan Gu Tianyan, hasilnya sudah terlihat jelas. Di langit, mata Mu Chen perlahan terbuka saat kilat menyambar di dalamnya. Busur petir menari dan melompat ke sekeliling tubuhnya saat kekuatan penghancur terlihat samar-samar saat memancar keluar. Kekuatannya meningkat. Mata Gu Tianyan sedikit menyipit saat kekecewaan melintas di dalam dirinya saat dia berpikir, ini masih jauh dari cukup. Yang merasakan hal ini bukan hanya mereka saja.
Bahkan para siswa yang berpartisipasi di sekitar gunung cahaya spiritual sedikit mengernyitkan dahi mereka saat beberapa kekhawatiran muncul di mata mereka. Meski aura Mu Chen semakin kuat, auranya jelas masih jauh dari mampu menandingi Gu Tianyan. Namun, menghadapi tatapan yang menutupi langit, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, dengan tatapannya hanya ada Gu Tianyan yang hadir di dalamnya. Detik berikutnya, dia maju selangkah. Dengan tubuhnya yang berubah menjadi sambaran petir, dia melesat ke depan. Gu Tianyan tidak memiliki gerakan sedikit pun saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang meluncur seperti sambaran petir. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia berpikir, apakah Mu Chen mencoba memecahkan toples yang pecah? Namun, baginya untuk terburu-buru seperti ini. Memberikan senyuman tak berdaya, dia tidak terus memikirkannya. Dengan putaran telapak tangannya, energi spiritual berwarna merah tua muncul, mirip dengan nyala api yang menari, dan fluktuasi yang tak terbatas mulai memancar. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia tampak muncul di hadapan Gu Tianyan. Tanpa sedikit pun keraguan, dia segera mengepalkan tinjunya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam menyembur keluar sambil membawa fluktuasi yang kuat. Hal ini bahkan menyebabkan tanah retak karena kekuatan serangan penuhnya. Angin kencang menyebabkan rambut Gu Tianyan bergetar dan bergetar. Namun, yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mengepalkan jarinya erat-erat, pada saat berikutnya, Gu Tianyan juga mengirimkan tinju yang bergemuruh. Melihat tinju yang akan saling bertabrakan dalam sekejap, desahan pelan terdengar di hati semua orang yang menonton. Bahkan ada beberapa orang yang memalingkan muka. Dalam konfrontasi langsung seperti itu, Mu Chen tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Wang Tong dan yang lainnya tertawa getir, sebelum menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wajah manis Sulinger menjadi pucat saat ini. Hanya Luoli, yang berdiri di sampingnya, yang masih memiliki mata jernih, sambil menatap tajam ke arah Mu Chen, karena dia sangat mengenalnya. Terlepas dari betapa sulitnya situasinya, dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang sama sekali tidak ada gunanya. Di bawah tatapan tak berkedip dari banyak orang, tinju Mu Chen dan Gu Tianyan akan bertabrakan. Namun, pada saat ini, sisi lain Mu Chen dengan cepat membentuk simbol misterius. Setelah selesainya simbol itu, suara petir yang menakjubkan terdengar dari dalam tubuhnya. Di meridian bagian tubuhnya, manik petir hitam yang tidak rata meledak dengan cepat pada saat ini. Pada saat manik petir hitam meledak, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan menyembur keluar dari dalam, mirip dengan banjir. Cairan petir berwarna hitam meluap, beredar tak menentu di sepanjang meridiannya. Rasa sakit yang hebat menyebar dari dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan matanya menjadi merah saat kapiler di matanya menonjol keluar. Meskipun demikian, dia dengan kuat menahan rasa sakit dan buru-buru menampilkan fisik Dewa Petir, dengan panik menyerap kekuatan petir yang mengerikan. Pada saat yang sama, tinju kekerasan Mu Chen dan Gu Tianyan saling bertabrakan. Petir berwarna hitam tiba-tiba menyembur keluar dari setiap pori-pori tubuh Mu Chen, sementara kabut berdarah samar bahkan terlihat. Suara yang sangat keras yang mengguncang langit dan bumi terdengar dan bergema di seluruh penjuru dunia ini. Getaran dahsyat tampaknya menjalar melalui puncak raksasa yang seolah menopang langit, sementara semua orang dapat melihat bahwa bumi di sana telah runtuh. Retakan raksasa tak henti-hentinya memanjang dari sana seperti ular piton hitam. Gelombang pecahan batu melesat keluar dari asal tumbukan, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat melesat ke segala arah, sebelum berubah menjadi pecahan yang menutupi langit dengan ledakan. Semua orang membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap tempat di mana pecahan batu terus berhamburan. Tempat itu diselimuti oleh sinar energi spiritual yang tidak menentu, menyebabkan orang tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di dalamnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, serta Lin Zheng dan Yao Qingshan, mengunci pandangan mereka di sana dengan keseriusan terlihat di mata mereka. Pada saat tatapan mereka telah tertuju pada asal hantaman, pupil keempatnya berkontraksi dengan keras saat deru guntur yang tidak menentu bergema dengan keras. Detik berikutnya, sebuah bayangan, secara tak terduga, muncul dari tempat cahaya yang menyilaukan. Kedua kaki sosok itu menggali ke dalam tanah, membuat lubang dua kaki di permukaan batu yang keras, sebelum terseret ke belakang, membentuk dua tanda yang mencolok, panjangnya kira-kira 100 meter. Bekas hangus terlihat pada bebatuan di sepanjang sisi bekas tersebut. Sebenarnya siapa itu?
Tatapan semua orang langsung menyatu ke tempat sosok yang ditembak terhuyung dan tersandung, sebelum menstabilkan pijakannya. Saat pancarannya menghilang, sedikit demi sedikit, akhirnya terlihat rambut merah tua yang mencolok. Itu adalah Gutianyan. Pupil mata orang yang tak terhitung jumlahnya membesar dengan keras, bahkan ada yang lupa bernapas saat keterkejutan dan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Terlepas apakah lingkungan di sekitarnya adalah gunung cahaya spiritual atau alun-alun utara, semua orang bergumam tak percaya. Orang yang terlempar secara menyedihkan, tanpa diduga, adalah Gutianyan. Di podium, tatapan para tetua yang menyaksikan pertarungan mulai berubah bermartabat pada saat ini. Apa yang terjadi? Keempatnya, Shen Changsheng, Li Xuantong, Lin Zheng dan Yao Qingshan, memandang dengan takjub pada tontonan yang membuat orang merasa tidak percaya. Bahkan mereka berempat sedikit bisa mendapatkan kembali kejelasannya. Sebelumnya, dua raih spiritual peringkat 5 tidak mampu memaksa Gutianyan ke kondisi yang menyedihkan. Namun, bisakah konfrontasi langsung yang seharusnya tidak memiliki peluang menang sedikit pun ini dapat menghasilkan hasil seperti itu? Di bawah tatapan kaget yang menutupi langit, Gutianyan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, jejak darah yang jelas menetes dari sudut mulutnya saat dia melihat ke arah puncak raksasa dengan keterkejutan serupa di matanya. Dari sana, energi spiritual yang tidak menentu masih menyelimuti tempat itu. Kamu benar-benar tangguh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda sebenarnya masih menyembunyikan kartu as yang bahkan lebih hebat dari dua raih spiritual peringkat 5, suara serak dan dalam Gutianyan terdengar saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya, sementara tidak lagi tampak sesantai sebelumnya. Di tengah cahaya di mana energi spiritual yang tidak menentu masih ada, langkah kaki sepertinya terdengar saat tatapan semua orang tertuju pada area itu. Suara langkah kaki menjadi semakin berat, dalam pancaran energi spiritual, sesosok tubuh menjadi semakin jelas. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dari cahaya yang menyilaukan, dan muncul di hadapan semua tatapan. Ketika sosok itu muncul, semua orang langsung menghirup udara dingin. Mu Chen yang muncul di hadapan mereka mengalami perubahan besar dari penampilan sebelumnya. Garis-garis pecah muncul di tubuhnya saat cairan petir berwarna hitam mengalir tanpa henti dari pori-pori tubuhnya, sebelum menyelimuti dirinya di dalam. Petir berwarna hitam menari-nari di sekujur tubuhnya, sementara sepasang pupil hitam dipenuhi dengan kebiadaban yang tak terlukiskan yang sepertinya merupakan rasa kehancuran. Jika Mu Chen sebelumnya memberi orang perasaan lembut dan tenang, saat ini dia mirip dengan makhluk yang merangkak keluar dari kedalaman untuk menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan jantung orang berdebar. Apa itu? Semua orang kaget melihat perubahan Mu Chen. Energi destruktif yang terpancar darinya, apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat ditampilkan oleh seseorang pada tahap awal tahap transformasi surgawi? Itulah fisik Dewa Petir, gumam Shen Changsheng dan Li Xuantong saat mata mereka dipenuhi keraguan. Mereka mampu mendeteksi fluktuasi familiar dari tubuh Mu Chen. Namun, fisik Dewa Petir yang mereka kenal ini jauh lebih kuat daripada fisik Dewa Petir yang mereka kenal. Di alun-alun utara, banyak orang masih terguncang, sementara wajah para tetua di podium berubah muram dan bermartabat. Fluktuasi ini. Mata dekan Tai Chang yang misterius berkontraksi sedikit, sebelum berkata dengan suara lembut, ini adalah kekuatan petir hitam ilahi. Tanpa diduga, ada untaian petir hitam ilahi di tubuh bocah itu. Dia benar-benar main-main, kata seorang tetua berambut putih di sampingnya sambil menggelengkan kepalanya, sebelum melanjutkan, meskipun aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan petir hitam ilahi itu adalah benda yang bahkan orang-orang dari pangkat berdaulat pun tidak akan berani menyentuhnya dengan santai. Namun, anak itu sebenarnya berani menyimpannya di dalam tubuhnya. Haha, seni spiritual tingkat dewa pengolahan fisik itu sungguh terlihat familiar. Din Tai Chang tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, tatapan yang tertuju pada sosok pemuda di layar cahaya terpancar dengan ketertarikan yang semakin besar. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara kita telah menghasilkan bocah nakal lain dengan bakat mengerikan. Di puncak raksasa, di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Dengan cairan petir berwarna hitam mengalir di sekelilingnya, dia menatap tajam ke arah Gutianyan. Pada saat ini, suara serak, disertai rasa kehancuran, perlahan terdengar. Ayo lanjutkan.
Saat suara serak terdengar, Mu Chen mengambil langkah maju, dan bumi tampak bergetar saat ini. Di puncak raksasa, fluktuasi destruktif menyembur keluar dari tubuh Mu Chen saat gemuruh guntur yang rendah dan dalam terus terdengar dari dalam dirinya. Saat suara-suara itu bergema, bahkan langit pun tampak menjadi gelap dan mendung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh Mu Chen, yang ditutupi cairan petir hitam yang mengalir ke seluruh permukaan tubuhnya. Karena keterkejutan dan keheranan berturut-turut yang mereka terima darinya, wajah banyak orang mulai berubah menjadi tenang. Sebaliknya, pandangan mereka terhadap Mu Chen mulai berubah menjadi aneh dan aneh, karena kinerja Mu Chen telah melampaui ekspektasi mereka. Apakah mahasiswa baru saat ini kuat hingga level seperti itu? Tatapan Lin Zheng dan Yao King-san juga berubah menjadi aneh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mahasiswa baru, yang kekuatannya hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi, akan mampu memaksa Gu Tianyan ke kondisi yang menyedihkan. Setelah mendengar itu, tatapan Shen Changsheng dan Li Xuantong di kejauhan berpotongan sejenak. Jelas, mereka juga tidak dapat memahami kartu tersembunyi yang kini ditampilkan Mu Chen. Namun, bagi mereka, ini bukanlah kabar buruk. Pertarungan di depan mereka tampaknya sedikit berubah ke arah kebaikan Mu Chen. Menatap Mu Chen, yang penampilannya saat ini menjadi agak menakutkan, mata Gu Tianyan berubah menjadi semakin serius dan muram. Pada saat ini, fluktuasi destruktif yang terpancar dari tubuh pembuatnya telah membuat jantungnya mulai berdebar dan bergetar. Kekuatan tingkat seperti itu seharusnya tidak muncul pada tubuh mahasiswa baru, yang kekuatannya hanya pada tingkat tahap awal tahap transformasi surgawi. Menarik napas dalam-dalam, energi spiritual berwarna merah tua melingkari lengannya, mirip dengan amukan api. Di seberang cakrawala, energi spiritual merah-merah yang tak terbatas menyapu, mirip dengan padang rumput yang penuh dengan api surgawi. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menunjukkan belas kasihan. Saat energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Gu Tianyan, Mu Chen, yang seluruhnya tertutup cairan petir hitam, telah mengambil langkah maju. Seketika, bumi bergetar ketika gemuruh guntur bergema. Mirip dengan sambaran petir hitam, Mu Chen langsung melesat. Melihat sambaran petir hitam menuju ke arahnya, sambil memancar dengan fluktuasi yang menghancurkan, mata Gu Tianyan langsung menyipit. Dengan tangannya yang mengepal, energi spiritual berwarna merah tua meletus, sebelum berubah menjadi tombak panjang menyala di tangannya. Saat getaran mengguncang lengannya, tombak panjang yang menyala itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala. Menghancurkan ruang, sambil membawa fluktuasi yang hebat dan eksplosif, ia dengan keras menembak ke arah Mu Chen. Menghadapi tombak panjang berapi-api yang terbang eksplosif ke arahnya, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Mengepalkan tangannya erat-erat untuk membentuk kepalan, cairan petir hitam menyelimuti tinjunya, yang dengan keras dia kirimkan ke arah tombak panjang yang berapi-api. Saat mereka bertabrakan dengan keras, tombak api yang mampu menembus ahli di tahap akhir tahap transformasi surgawi, langsung ditembakkan oleh tinju Mu Chen, sebelum berubah menjadi serpihan merah-merah yang berkibar-kibar di langit. Sesaat kemudian, sosok Mu Chen melintasi bulu-bulu yang tercipta. Dalam sekejap, dia sudah sampai tepat di depan Gu Tianyan. Tanpa kesopanan dan keraguan sedikit pun, tinju hitam Mu Chen yang tertutup cairan melolong. Berubah menjadi bayangan, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka meluncur menuju Gu Tianyan. Setiap tinju yang dikirim sangatlah menakutkan, bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan sedikit distorsi. Jika sebelumnya, Gu Tianyan mungkin akan mengomentari kebodohan Mu Chen karena ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mu Chen hanya bisa mengandalkan metode khusus untuk mengalahkannya. Dalam konfrontasi langsung, yang terakhir pasti akan kalah. Namun, menghadapi serangan yang dilancarkan Mu Chen padanya sekarang, Gu Tianyan tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Mu Chen saat ini, yang diselimuti cairan petir hitam, terlalu menakutkan. Kekuatan yang terpancar dari yang pertama sedemikian rupa sehingga membuatnya merasa sedikit ketakutan. Energi spiritual merah-merah yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Gu Tianyan. Dalam sekejap, lengannya ditutupi lapisan kristal merah-merah yang megah, perwujudan tingkat kondensasi energi spiritualnya. Setelah melepaskan seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya tanpa hambatan apapun, tatapan Gu Tianyan mulai berubah menjadi sangat panas, dan niat bertarung muncul dari matanya. Raungan terdengar dari tenggorokannya saat dia juga melangkah maju.
mengirimkan tinjunya keluar, mereka tampaknya telah berubah menjadi lautan niat bertarung yang tak terbatas saat mereka bergemuruh dengan keras. Tampaknya dalam sekejap, tinju keduanya saling bertabrakan. Mirip dengan meteor yang menghantam bumi, mereka meletus dengan fluktuasi tidak menentu yang sangat mencengangkan. Semua orang yang menonton hanya bisa melihat cahaya hitam, serta energi spiritual merah tua, yang meledak dengan panik, dan sosok keduanya bertabrakan dengan keras satu sama lain. Saat bayangan kepalan tangan menghilang, semua orang dapat melihat lubang dalam dan besar yang mereka buat di sekitar bumi. Tak terhitung banyaknya orang yang lidahnya keluh saat mereka menyaksikan sosok-sosok yang saling bertabrakan secara gila-gilaan yang tersembunyi di balik letusan energi spiritual yang tidak menentu. Konfrontasi mentah ketika tinju menghantam daging menyebabkan hati banyak orang merasa takut dan gentar. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan ini akan berlangsung sengit dan ganas hingga tingkat tertentu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan rasa takut dan gentar, tinju keduanya, yang matanya sudah memerah, saling bertabrakan dengan keras dalam letusan energi spiritual yang tidak menentu. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang tersapu, dan seluruh bentangan bumi di sana seketika retak dan hancur. Petir hitam yang merusak tampak melintas di mata Mu Chen saat cairan petir hitam mulai menggeliat dan menggeliat di lengannya, menyebabkan energi destruktif menyembur keluar dari dalam. Sekali lagi, tinju hitam Mu Chen yang diselimuti petir menghantam tinju Gu Tianyan yang diselimuti kristal berwarna merah tua. Riak berwarna hitam memancar saat wajah Gu Tianyan langsung berubah. Beberapa retakan, tanpa diduga, mulai muncul pada kristal merah-merah di tinjunya. Fluktuasi destruktif dalam cairan petir hitam terus-menerus merasuki dirinya. Di bawah fluktuasi destruktif ini, energi spiritual dalam tubuh Gu Tianyan mulai hancur dan dikalahkan dengan cepat. Raungan serak terdengar dari mulut Mu Chen, menyebabkan riak hitam bergetar hebat. Dalam sekejap, lapisan kristal di lengan Gu Tianyan benar-benar hancur, sementara tubuhnya terlempar ke belakang sejauh 1000 meter oleh tangan Gu Tianyan. Saat Gu Tianyan terlempar, kaki Mu Chen menggali jauh ke dalam tanah batu keras di bawahnya dengan kekuatan pantulan, menyebabkan dia hampir terjungkal ke belakang. Dia mengirim Gu Tianyan terbang lagi. Terkejut, suara-suara berteriak terdengar sekali lagi dari sekitar gunung cahaya spiritual ketika kegembiraan dan emosi yang kuat muncul di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun menyangka bahwa Mu Chen saat ini akan sangat menakutkan hingga ia mampu membuat Gu Tianyan mundur dalam konfrontasi langsung. Di bawah atmosfer yang melonjak, Mu Chen menekan tangannya ke tanah, dan menarik dirinya keluar dari bumi saat sedikit cairan petir hitam mengalir keluar. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Gu Tianyan, yang telah dia kirim terbang. Pada saat ini, tidak ada jejak tersisa dari ekspresi awal yang dia miliki di awal pertarungan, karena darah terus-menerus menetes dari lengannya. Tidak hanya pakaiannya yang compang-camping, rambut merah menyalanya juga berubah menjadi berantakan dan hitam arang. Energi yang terkandung dalam penghancuran manik petir hitam itu jauh melampaui ekspektasi Mu Chen. Energi ini terlalu menakutkan. Bahkan setelah dia mempelajari fisik Dewa Petir, masih ada beberapa luka dalam yang cukup serius di dalam tubuhnya. Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak mempelajari fisik Dewa Petir, dan memiliki kemampuan yang diberikan olehnya untuk menyerap kekuatan petir untuk meredam tubuh kedagingannya, saat ini dia akan sepenuhnya terpanggang oleh energi petir hitam. Dan berubah menjadi abu. Terlepas dari itu, dia tidak dapat mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Sampai sekarang, tubuhnya saat ini tidak mampu menahan petir hitam dahsyat yang mendatangkan malapetaka. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Alih-alih menyerah pada rasa sakit yang memancar dari dalam tubuhnya, hal itu malah menyebabkan Mu Chen mempertahankan ketenangannya setiap saat. Dengan mata berbinar, dia tidak membiarkan keuntungan yang sepertinya dia peroleh membanjiri pikirannya, karena dia dengan tegas memutuskan untuk mencegah pertarungan ini berlarut-larut. Saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, fluktuasi energi spiritual yang sangat tidak menentu tiba-tiba melonjak ke langit di langit yang jauh. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat bahwa cakrawala yang ada di hadapannya telah berubah menjadi api penyucian. Di bawah cakrawala yang membara, Gu Tianyan berdiri tegak. Sampai sekarang, matanya merah padam, seolah-olah api telah keluar dari matanya. Menatap Mu Chen dengan erat, suara serak terdengar di seluruh cakrawala. Mu Chen, dengan kekuatanmu di tahap awal tahap transformasi surgawi,
kamu adalah orang pertama yang mampu memaksaku ke tahap seperti itu. Saya mengagumi kemampuan Anda. Dalam pertarungan hari ini, jika kamu bisa menerima gerakanku ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Setelah meneriakkan kata-kata itu, Gu Tianyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan cepat menyatukan kedua tangannya, dia membentuk segel. Mengikuti formasi segel. Energi spiritual berwarna merah tua yang menutupi cakrawala menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka dengan cepat berkumpul di tangannya. Saat energi spiritual merah-merah menyatu dengan gila-gilaan, tombak merah-merah, yang panjangnya kira-kira 10 meter, samar-samar terlihat dan akhirnya terbentuk di tangan Gu Tianyan. Tombak panjang itu mirip dengan naga api yang berputar-putar, tampak sangat jahat dan menyeramkan. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seolah seluruhnya terbuat dari kristal merah tua. Saat naga berapi itu perlahan menggeliat dan menggeliat, fluktuasi tak menentu yang tak terlukiskan mulai beriak dan bergelombang. Saat naga api itu mengaum, seluruh bentangan dunia tampak dalam keadaan membara dan terik. Dia bahkan harus menggunakan gerakan itu, mata Lin Zheng dan Yao Qingshan berkontraksi. Keduanya memiliki pemahaman mendalam tentang Gu Tianyan, dan tentu saja memiliki pengetahuan yang luas tentang keterampilan dan kemampuannya. Langkah yang digunakannya saat ini dianggap sebagai serangan terkuat di gudang senjatanya. Di awal pertarungan, siapa yang menyangka bahwa Gu Tianyan, yang sudah meraih kemenangan, akan dipaksa ke tahap seperti itu? Baik Shen Changsheng dan Li Xuantong juga mengangkat kepala dan menatap cakrawala dengan serius. Siapapun dapat mengetahui bahwa pada tahap pertarungan ini, kedua belah pihak telah mengeluarkan semua kartu truf mereka. Dalam pertarungan hari ini, bahkan jika Mu Chen kalah, sama sekali tidak ada orang yang akan menggumamkan setengah kata keraguan. Sepertinya ini adalah langkah terakhirnya. Setelah kemunculan tombak naga api, wajah Gu Tianyan menjadi agak pucat. Saat mata merahnya menatap Mu Chen, dia dengan marah mengambil langkah ke depan. Saat getaran mengguncang lengannya, tombak panjang itu meledak dengan cahaya merah tua yang menutupi langit. Tombak naga api surgawi yang hebat. Di dalam lautan api, auman naga tampak bergema saat api yang menutupi langit meletus. Berubah menjadi seberkas cahaya merah, tombak naga berapi itu melesat melintasi cakrawala, sebelum menyelimuti Mu Chen dalam cahayanya. Di dalam seberkas cahaya merah, naga berapi itu membuka rahang dan cakarnya saat auman naga mengguncang bumi. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat angin kencang yang bertiup ke arahnya, menyebabkan bumi di sekitarnya terpanggang hingga retak dan hancur. Di dalam mata hitamnya, petir hitam yang merusak mulai menjadi semakin tidak menentu. Menyatukan kedua telapak tangannya, cairan petir hitam mulai mengalir di telapak tangannya, sebelum dengan kuat membentuk segel dengan tangannya. Pada saat ini, energi spiritual muncul dari punggungnya, sebelum berubah menjadi langit berbintang. Di dalam langit berbintang, energi spiritual yang menutupi langit menyembur keluar saat seekor harimau dan kura-kura keluar dari dalam, muncul secara bersamaan. Saat mereka meraung dan melolong bersama, tatapan gugup dan emosional yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu, sambil menyadari petir hitam berputar dan melengkung di sekitar tubuh mereka. Seekor naga, harimau, dan kura-kura. Menghancurkan langit, di bawah tatapan banyak orang yang hampir tercekik karena napas mereka yang tertahan, mereka saling bertabrakan dengan ganas,